Kalau moksa adalah kebebasan rohani. Meskipun kalau di cerita-cerita wayang Jawa, moksa itu hilang sak badan-badannya. Tapi sebenarnya moksa itu bukan hilang sak badan-badannya. Itu persis kayak sufi yang mengalami ittihad, hulul, wahdatul wujud dan yang sejenis itu. Cuma kalau di sana disebut moksa. Bismillah, mari kita lanjutkan ngaji filsafat kita. Oke, bismillah ya. Kita malam ini melanjutkan minggu lalu. Apa kalau bahasa saya ngincipi, bahasa Indonesia ini apa ngincipi itu? Mencicipi Hinduisme, karena tidak mungkin lah saya ngomong Hinduisme satu sesi. Kita mulai njupili Hinduisme ya. Tak ulang satu materi yang minggu lalu, bahwa Hindu sebagai sebuah sistem berpikir, sistem religi, bahkan sistem sosial itu ada sejak 5000 tahun sebelum Masehi. Dan orang-orang Hindu sendiri tidak menganggap mereka punya agama Hindu, karena istilah Hindu itu dari luar. Biasanya mereka lebih suka disebut agama Weda. Dan agama Weda itu sangat variatif. Semua sistem religi yang menjadikan Weda sebagai rujukannya nanti masuk kategori agama Weda yang kita sebut agama Hindu. Termasuk Bali. Bali itu kan sebenarnya agamanya namanya Tirta, tapi karena referensinya adalah Weda, dia juga disebut Hindu Bali. Nah, seperti saya bilang minggu lalu, istilah Hindu itu sebutan untuk orang-orang yang tinggal di sepanjang sungai Indus. Makanya orang-orangnya disebut orang Hindu. Sungai Indus itu ya kalau di masa kuno disebut sungai Sindhu. Yang pertama kali menyebut orang Hindu itu orang-orang Persia. Dan orang-orang Persia itu nanti antara lain termasuk di awal-awal kelompok Arya, itu juga orang-orang Persia. Jadi ini sudah kita jelaskan panjang lebar minggu lalu. Sungainya namanya Indus, yang terus disebut Sindhu. Para pendatang di sana menyebutnya Hindu, sehingga wilayahnya disebut Hindustan. Orang-orangnya disebut orang Hindu, orang Hindi, dan agamanya disebut agama Hindu. Itu secara akademis. Orang sana sendiri mungkin lebih suka disebut agama Weda. Nah, itu sangkan parannya di situ. Makanya kadang-kadang kita harus lihat konteks kalau berhadapan ini orang ini agak sensitif nggak. Kadang-kadang karena istilah Hindu itu sama kayak istilah Indonesia oleh orang Malaysia disebut Indon. Itu kan kamu nggak terima. Ya, kayak orang Tiongkok disebut Cina. Maka kita harus agak lihat konteks dikit. Kalau memang lebih enak disebut Weda, ya kita sebut aja agama Weda. Oke, kita lihat Hindu agama paling tua dalam sejarah yang dikenal. Sistem religi paling tua karena dia sekitar 6000 tahun sebelum Masehi. Kalau hari ini populasinya itu paling besar India, terus Nepal, terus Bangladesh, Indonesia ranking 4, Sri Lanka, Pakistan, Malaysia, Amerika, Afrika Selatan, dan Myanmar. Itu jumlahnya, silakan dijumlah sendiri yang ngerti matematika, daripada kita capek-capek jumlah malam ini. Jadi masih banyak pengikutnya. Agama paling tua tapi pengikutnya masih banyak. Oke. Ini rukun imannya Hindu. Malam ini kita ngomong 5 ini aja. Jadi beriman pada Brahman, Atman, Karma, Samsara, yang bentuknya adalah reinkarnasi, dan yang terakhir moksa. Itu syahadatnya orang Hindu 5 itu. Jadi beriman pada Brahman, Atman, Karma Pala, Samsara, Moksa. Ini rukun imannya.
Nanti kita lihat satu-satu. Kalau Brahman itu mungkin di Islam itulah Tuhan, Atman itu Tuhan kecil, jiwa manusia. Karma itu kausalitas hukum alam. Kemudian samsara, reinkarnasi itu kausalitas di level rohani. Dan yang terakhir puncaknya adalah moksa. Kalau moksa adalah kebebasan rohani. Meskipun kalau di cerita-cerita wayang Jawa, moksa itu hilang sak badan-badannya. Tapi sebenarnya moksa itu bukan hilang sak badan-badannya. Itu persis kayak sufi yang mengalami ittihad, hulul, wahdatul wujud, dan yang sejenis itu. Cuma kalau di sana disebut moksa. Di cerita-cerita Jawa banyak kan raja-raja yang atau brahmana-brahmana yang ilmunya sudah puncak terus mengalami moksa. Oke, malam ini kita ngomong 5 ini. Brahman, Atman, karma pala, samsara, reinkarnasi, dan moksa. Oke, bismillah. Kita mulai dari Brahman. Yang sudah ngerti Islam sedikit banyak akan lebih gampang menyerap Hinduisme. Makanya itu yang minggu lalu saya sebut passing over. Kadang-kadang milik kita itu bisa dipahami lebih jelas pakai kacamata orang lain. Perhatikan ya, kadang-kadang orang yang bisa komentari kamu cakep apa mbak, enggak, itu kan di luar, bukan di dalam. Orang yang enggak kenal sama sekali kamu, begitu lihat kamu, wah cakep sekali, itu biasanya lebih jujur daripada teman-teman dekatmu, saudara-saudaramu, apalagi bapak ibumu. Ya kan? Jadi kita sekali sini passing over untuk dengan kacamata yang berbeda lihat ajaran kita mungkin lebih mencerahkan. Itu yang dilakukan oleh orang-orang seperti Hussein Nasr, Fritjof Swan, dan kawan-kawan. Termasuk di ini konsep Brahman. Brahman ini, iya, kalau di kita Tuhan. Kalau di Hindu masih ada sosoknya. Meskipun nanti aliran tertentu sudah nggak ada sosoknya. Nanti kalau di Buddha nggak ada sosoknya sama sekali. Tapi yang jelas Brahman itu persis, kalau ada yang ngerti sifat-sifatnya Allah, Asmaul Husna itu plek ada di situ semua. Kekal, imanen, tak terbatas, awal, akhir, menguasai bentuk, ruang, waktu, energi, dan segala isi di dalamnya itu Brahman. Dia punya tangan, punya kaki, punya mata. Itu tak ambil dari Bhagavad Gita. Sabdanya Krishna pada Arjuna waktu perang Mahabharata. Itu kisah simbolik sebenarnya. Jadi orang Hindu itu ngajinya Bhagavad Gita. Meskipun kitab sucinya yang utama ada 3, Veda, kemudian Upanishad, dan Bhagavad Gita. Nah yang Gita ini biasanya yang dipakai untuk ngaji. Jadi kalau biasanya ada orang Hindu kok lihat film-film Hindu kok ada ngajinya, itu biasanya ngaji Gita ini. Gita itu ya Bhagavad Gita yang diambil dari kisah Mahabharata. Jadi yang tebelnya segini, cuma ngomongnya di detik-detik perang mau dimulai. Jadi kalau di Mahabharata itu enggak, orang melihatnya Krishna sama Arjuna itu cuma ngomong sebentar. Tapi sebentar itu jadi jilid yang tebal sekali tentang hakikat hidup dan kehidupan. Ya nanti mungkin next time kita ketemulah dengan Bhagavad Gita sedikit untuk ngomong tentang filsafat perangnya. Karena tren baru hari ini yang bisa menyaingi filsafat perangnya Sun Tzu itu Bhagavad Gita, termasuk filsafat bisnis. Hari ini banyak orang bisnis yang lebih suka pakai Gita daripada pakai Sun Tzu. Nanti kita lihat ada istimewanya apa. Brahman tidak perlu saya jelaskan satu-satu. Intinya kayak katanya Otto di fenomenologi, Rudolf Otto, bahwa dia adalah sesuatu yang mysterium, tremendum, et fascinatum. Misterius, menggentarkan, bikin takut, tapi sekaligus mempesona. Sesuatu yang misterius, jadi susah sekali dipahami, tapi menggentarkan, bikin orang takut sekaligus gentar. Itu kan merasa kecil di depannya, tapi sekaligus mempesona. Mempesona itu kan berarti kamu ingin mendekat. Itu kan kontradiksi luar biasa. Dipahami susah,
bikin kamu gentar, tapi kamu jatuh cinta, terpesona dan ingin mendekat. Itu Brahman, itu Allah, itu Roh Kudus kalau di Kristen, itu Buddha kalau minggu depan kita ngomong Buddhisme. Jadi sesuatu yang dideskripsikan nggak bisa. Mysterium tremendum fascinatum itu kan manifestasi batin kita ketika kita berhadapan dengan itu. Kalau kamu belum pernah merasakan itu, saya sejak kecil Islam Pak, tapi Allah itu nggak pernah bikin aku pingin tahu misteri, nggak pernah bikin aku tergetar, dan nggak pernah bikin aku terpesona. Yang saya pahami, Allah itu bikin saya capek karena nyuruh sholat, nyuruh puasa, nyuruh haji. Nah, berarti kamu belum kenal Dia. Dan itu nanti yang diserang habis-habisan oleh Hinduisme, keberagamaan model tidak sadar. Itu sebenarnya kita alami tiap hari. Kita lahir nggak sadar, kita hidup juga nggak sadar, kita ngapain aja nggak sadar, nggak tahu tujuannya apa hidup. Itu nanti yang dikritik habis-habisan oleh Hinduisme. Kita lahir dulu kan nggak merancang juga, tiba-tiba lahir, nggak sadar. Terus kita jalani juga nggak sadar. Kita melakukan apa aja juga secara nggak sadar. Bahkan ngaji malam ini mungkin kamu entah sadar entah nggak juga. Kamu nggak jelas kenapa sih kamu harus ngaji, ngapain kamu harus ngaji, arahnya kemana kamu harus ngaji. Ya itu berarti tidak sadar. Itu nanti yang dikritik habis-habisan oleh Hinduisme. Ketidaktahuan yang berujung ketidaksadaran. Karena nggak sadar maka kamu nggak naik kelas. Karena nggak naik kelas, ya kamu ngulang terus di kelasmu, nggak lulus-lulus. Itu kan yang disebut lahir kembali, lahir kembali. Lawang kamu nggak naik kelas, ya tetap di kelas yang sama. Lulus itu kan muksa itu, ya kan? S1 sampai 8 tahun, ya ngulang terus kan, nggak lulus-lulus kamu berarti di kelas itu. Hidup juga begitu. Kalau kualitasnya nggak lebih bagus dari hidupmu yang dulu, katanya orang Hindu, ya kamu tetap di kelas yang sama, muter terus, nggak ada habis-habisnya. Dan itulah samsara. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sengsara. Sebenarnya kamu itu sengsara loh, meskipun kamu punya motor, HP-mu bagus, IP-mu bagus, tapi kamu membulet terus di situ. Jadi hidupmu kamu ulang-ulang di situ terus, nggak naik-naik kelas. Ya benar kamu sukses, benar kamu mungkin jadi dosen, jadi guru, jadi ustadz, tapi kamu kualitas hidupmu sama, nggak naik. Nah itu nanti antara lain problemnya Hinduisme. Yang pertama Brahman. Brahman meliputi segala sesuatu. Nanti kalau di Jawa sosoknya Brahman diterjemahkan jadi namanya kasunyatan. Dia ada di mana-mana. Maka segala realita, segala fenomena itu sebenarnya manifestasinya Dia, menunjukkan bahwa Dia hadir. Kita ngaji di sini malam ini menunjukkan bahwa Dia hadir. Kita nggak jadi di masjid sana menunjukkan bahwa Dia terlibat. Kita terpaksa harus ngontong-ngontong teh ke sini padahal panas itu kan kasunyatan juga. Ada hal-hal yang menyeret kita, yang membawa kita dalam satu skenario besar. Yang kita ada di skenario besar itu, itulah kasunyatan. Dan di balik kasunyatan itu, itulah Brahman. Kalau bahasa Qur'annya wallahu bikulli syai'im muhit. Muhit itu meliputi segala sesuatu, ada di mana-mana, dalam kondisi apapun, dengan model apapun, termasuk yang jelek-jelek. Nanti Hindu punya penjelasan yang khas tentang yang jelek-jelek. Oke ya, itu Brahman. Yang kedua Atman. Atman itu bagian kecil dari Brahman yang ada di setiap makhluk hidup. Itu namanya Atman, termasuk dalam diri manusia. Kita menyebutnya jiwa. Bahasa sananya jiwatman. Oke. Jadi ada Brahman, ada Atman. Lawannya Atman itu fisik. Jadi tubuh kita ini
hardware-nya, software-nya itu Atman. Mata fisik ini kalau nggak ada Atman, dia nggak akan bisa melihat. Yang bisa melihat karena dia punya daya jiwa, namanya daya melihat. Daya melihat itu tidak sama dan sebangun dengan mata. Orang meninggal itu mungkin matanya masih bisa dipakai loh. Kalau dipindah ke orang yang masih hidup, misalnya dicangkokkan. Bahkan jantung aja bisa dicangkokkan. Kalau orangnya sudah meninggal, jantungnya dicangkokkan. Karena dia memang benda. Cuma dia tidak punya daya apa-apa. Yang punya daya adalah kalau Atman masih ada di situ, maka mata punya daya melihat, telinga punya daya mendengar, hidung punya daya membau, lidah punya daya mengecap. Lidahnya tetap sama, tapi kalau Atmannya pergi, ya lidahnya nggak bisa apa-apa. Dikasih sate pun dia nggak seneng, nggak ketawa-ketawa. Wong sudah nggak bisa apa-apa, sudah mati rasa, ditinggalkan oleh Atman. Oke, jadi gampang-gampangannya itu. Gambarannya seperti matahari dan cahayanya. Jadi Brahman itu mataharinya, Atman itu cahayanya. Konsep ini sama persis dengan yang dikembangkan oleh Al-Hallaj dan kawan-kawan, termasuk Suhrawardi dengan filsafat cahayanya. Makanya khazanah kebenaran abadi itu kan yang disebut Sanata Dharma. Sanata Dharma ini kebenaran abadi, kebenaran ruhania, kebenaran spiritual yang ada sejak zaman, kalau kita menyebutnya sejak zaman Nabi Adam sampai besok hari kiamat. Itulah kebenaran abadi. Dan kebenaran abadi itu nanti antara lain yang diwarisi oleh para filosof besar, para tokoh-tokoh termasuk dari Hinduisme, dan kalau di Islam diwarisi antara lain katanya seperti Suhrawardi dan kawan-kawan. Itu nanti yang oleh Syed Hussein Nasir disebut Saintia Sakra, pengetahuan suci. Sayangnya pengetahuan suci ini disekulerkan, dimaterialkan oleh Barat, sehingga jadi rusak. Padahal nanti kalau kalian jelajahi khazanah itu, tokoh-tokoh di kelompok ini bilang, dulu sudah pernah orang menguasai sains sakra ini secara utuh menyeluruh termasuk dalam urusan materi, tapi terus mereka nyeleweng ke arah materi saja sehingga peradabannya hancur. Itu yang terjadi dengan peradaban-peradaban besar Sumeria, Babilonia, dan juga Atlantis yang hilang. Dan gaya itu sekarang diulangi lagi oleh orang-orang modern. Jadi kehilangan khazanah. Bahkan di salah satu buku yang saya baca ada yang bilang bahwa pengetahuan suci termasuk tentang materi itu dikuasai oleh beberapa orang-orang suci. Nah, kalau di Islam menyebutnya beberapa wali yang tersembunyi. Dan hari ini pengetahuan itu nggak diobral secara gratis, dikeluarkan satu-satu aja sesuai kepentingannya manusia. Karena kalau tiba-tiba dikeluarkan semua, nasibnya kayak Atlantis, nasibnya kayak. Cuma satu-satu pun karena dunia ini sudah tua, ya sudah banyak keluarnya. Jadi tinggal ditunggu akhirnya akan ada siklus. Nah itu cari sendiri di khazanah-khazanah spiritual. Termasuk yang punya referensi agak bagus tentang yang gini-gini, aliran, kalau di Persia aliran Bahai. Atau cari di tasawuf falsafi yang tertarik. Cuma yang enggak, ya enggak apa-apa, karena isinya bulet. Ya. Nah, cuplikan kecilnya dari Sanata Dharma itu nanti ada di Hindu. Makanya di sebelah ada kampus Sanata Dharma. Itu sebenarnya yang punya harusnya Hindu, harusnya kampus Hindu itu. Harusnya, cuma dipakai ya enggak apa-apa. Wong cuma istilah. Sanata Dharma itu kan istilah yang sejajar dengan filsafat perennial. Istilah yang sejajar dengan tadi Saintia Sakra. Istilah yang sejajar dengan tradisi primordial. Istilah yang sejajar dengan kebenaran abadi. Atman ini kan intinya hidup manusia. Hanya saja banyak orang yang jalannya kebalik. Harusnya orang itu berjalan ke dalam, menemukan hakikat dirinya dalam Atman. Tapi kebanyakan orang kebalik, jalannya keluar, menjauh dari Atman.
Itulah yang bikin Allah gemes. Bikin Tuhan, loh kok gitu ya manusia itu. Sudah disuruh ke bumi, sudah diwanti-wanti, sudah dikasih kebenaran abadi. Kamu silahkan ke dunia, tapi nanti balik lagi ke sini loh ya. Jangan lupa dunia itu cuma mampir sebentar. Kalau orang Jawa menyebutnya cuma mampir ngombe. Jangan lupakan jalur pulangmu. Kalau di Islam, innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Jangan lupa jalanmu pulang ya. Cuma manusia selalu begitu. Begitu Nabi Adam mengasih ajaran, Nabi Adam tidak lama pergi, dia nyeleweng, sudah lupa sama jalan kembali. Terus sama Allah, karena Allah sayang ke kita, dikasih Nabi lagi. Balik lagi, oh iya dulu yang benar yang itu balik. Mungkin zaman Nabi Nuh kembali lagi ke jalan yang benar. Nabi Nuh nggak ada, nggak lama, terus melenceng lagi, dikasih Nabi lagi, terus gitu. Ya kan, itu kan lama-lama Allah jengkel. Sudahlah, ini yang terakhir, Muhammad. Ya kan, dah tak kasih Muhammad yang terakhir, ini puncaknya, wis pol. Kalau masih melenceng juga ya hancur-hancuran lah pokoknya. Kiamat sudah kan. Makanya Nabi bilang ya ini era-era terakhir ini. Nah, agama, utusan, kemudian ajaran Nabi, itu kan sebenarnya petunjuk dari Brahman, dari yang di atas, biar kita menemukan yang esensi, menemukan Atman. Kalau di Hindu jalannya ada 4. Yang pertama, jnana yoga, jalan pengetahuan. Kalau kamu merasa kapasitas akalmu memadai, ambil jalur ini. Berpikir lewat jalur filsafat. Jalur pengetahuan inilah nanti yang kalau di dunia tasawuf disebut makrifat. Kalian kan selama ini bertanya-tanya, lah kok bisa ya puncaknya peribadatan kok malah makrifat? Makrifat itu kan pengetahuan. Karena memang ada jalur pengetahuan, jnana yoga. Cuma ya tidak semata-mata tahu yang dalam tanda petik berkonotasi sadar. Dengan tahu terus kamu sadar, oh ya berarti aku ini hanya bagian kecil dari Brahman yang besar. Bahwa aku ini hamba, bahwa aku ini tidak penting, aku ini tidak ada, yang pasti ada hanya Allah. Itu kan tahu sekaligus sadar. Banyak kan yang tahu tapi nggak sadar. Kayak mungkin kalian kan banyak di kepalamu informasi tentang yang baik, yang bagus, yang indah ya, tapi kan nggak bisa jalan dalam hidupmu. Kenapa? Karena kamu belum sadar. Jadi tahu tidak berkorelasi dengan sadar. Jnana yoga itu tahu yang terus jadi sadar orang dan terlibat dengan kesadarannya. Saya sering bilang bahwa kalau sekedar informasi baik buruk di kepalamu sudah lengkap, yang belum adalah kesadaranmu untuk melakukan yang kamu tahu baik dan menjauhi yang kamu tahu jelek. Makanya Nabi ngajarin doanya kan arinal haqqo haqqon, tapi itu tidak cukup. Juga warzuqna tiba'ah. Karena sekedar tahu itu biasanya nggak mengubah apa-apa. Oke, kamu tahu kan kalau download video dan nonton video yang gitu-gitu jelek? Iya, tahu pasti, nggak perlu tak nasihati, mesti tahu. Tapi kenapa kok nggak jalan pengetahuanmu itu? Ya karena kesadarannya belum keluar. Nah, kesadaran itu bisa dikejar lewat pengetahuan kalau memang kapasitasmu cukup. Namanya jnana yoga. Yaitu nanti persis kayak di sufi, kenali dirimu, pahami posisimu di hadapan Allah, pahami posisimu dalam hidup ini, hubunganmu dengan alam. Kalau sudah ngerti itu, kamu akan sadar bahwa semua yang di sekelilingmu itu tidak penting, sifatnya ilusif. Yang inti adalah Atman tadi, dalam rangka menemukan kesejatian, yaitu Brahman. Itu jnana yoga. Untuk menemukan pengetahuan lewat Atman, jalurnya 3.
Yang pertama mendengar, yang kedua berpikir, yang ketiga pengalian. Pengalian itu kalau di bahasa filsafat kan semacam proyeksi. Jadi, atau secara logis itu berpikir dalam corak analogis. Kalau mendengar jelas, kayak ngaji ini kan kamu cuma mendengar. Itu juga termasuk laku dalam jnana yoga. Jadi mendengarkan terus sadar, iya ya. Nah, waktu ustadznya ngomong terus kamu mantuk-mantuk, astagfirullah, aku kok kayak gitu ya. Itu kan laku juga loh, jangan salah. Meskipun sudah keluar yang balik aslinya. Tapi kan lumayan ada yang disentuh oleh ustadzmu. Nah, itu mendengar, dia jadi laku. Ada baiknya orang-orang yang gampang menyentuhmu, ustadz-ustadz, kiai-kiai yang gampang nyenggol kamu, bolak-balik kamu dengarkan senggolannya biar kamu ingat terus. Entah ustadz siapa, guru siapa yang menurut kamu orang ini bisa menyentuh. Mungkin di TV boleh, nggak di TV boleh, atau buku juga boleh, atau tokoh siapa juga boleh. Nggak usah apatis ala ustadz di TV itu ustadz abal-abal semua apa. Ya nggak usah gitu. Sopo ngerti dari yang abal-abal itu kamu dapat sesuatu yang luar biasa, kan gitu. Kalau nggak cocok ya nggak apa-apa, nggak cocok, tapi jangan menjelek-jelekkan. Ya kan, kalau bahasa Qur'annya mau'idhah hasanah. Jadi ada level yang memang harus dikasih mau'idhah hasanah. Yang kedua, ini yang sangat cerdas, jalurnya para filosof, kontemplasi, berpikir sendiri, muhasabah, tafakkur. Yang ketiga, pengalihan. Pengalihan itu semacam hikmah, berpikir analogis, memahami diri dari berbagai perspektif. Mendengar, berpikir, pengalihan. Kenapa harus ada yang ketiga disebut? Karena kadang-kadang kita siap yang kedua tapi nggak siap yang ketiga. Kamu siap memahami dirimu dari perspektif dirimu sendiri, tapi dari perspektif orang yang tidak suka kamu nggak siap. Begitu ada orang ngeritik kamu misalnya, kamu sekarang kok alay sih, lebay banget kalau ngomong, wah kamu mesti marah kan? Nggak siap kamu dibilangin gitu. Berpikir pengalihan itu, kamu coba, seandainya aku, kok bisa ya dia ngomong aku lebay, itu coba deh dari perspektifnya dia. Oh, jangan-jangan memang aku lebay. Itu berpikir semacam analogis, ngambil multi perspektif untuk memahami dirimu. Karena selama ini kamu memahami dirimu itu mono, stereo aja enggak. Ya kan? Rata-rata orang agak egois, merasa dirinya paling bagus, paling benar, paling sip, paling pas. Dan kamu merasa yang tahu aku karena aku, Pak, mesti gitu. Jadi harus multi perspektif dong. Jangan satu, biar tampak lebih jelas dirimu itu siapa. Kamu kadang-kadang juga keliru, kamu kadang-kadang juga ndak pas, kamu kadang-kadang juga tersesat. Wong kita manusia biasa. Tapi kamu nggak siap kalau dengar orang bilang kamu sesat. Begitu kamu dibilang bid'ah, darah tinggimu naik, langsung kurang ajar aku dibilang bid'ah. Pernah nggak kamu bilang bid'ah terus jangan-jangan memang bid'ah ya, coba sih tak belajar lagi kan. Tapi kan enggak kan, begitu dibilang bid'ah kamu langsung marah. Begitu dibilang tradisional kamu langsung marah. Begitu dibilang garis keras kamu langsung sungunya keluar. Begitu dibilang, kita selalu begitu, tidak siap dengan perspektif yang berbeda. Maka pengetahuan kita tentang diri kita jadinya nggak sempurna. Jnana yoga, kita pahami hakikat diri kita lewat jalur pengetahuan. Kita buka lebar-lebar, sebenarnya aku itu siapa, mau kemana, kenapa kok sekarang aku ada di sini. Itu pertanyaan besar yang mungkin sampai tua kamu akan sibuk jawabnya. 3 pertanyaan besar ini, kalau kamu gagal menjawabnya, katanya orang Hindu, besok kamu akan lahir kembali untuk mencari jawaban pertanyaan yang sama. Iya, dan akan terus gitu. Itu yang tadi tak sebut, kamu tidak naik kelas, levelmu masih level itu terus. Kalau kamu bilang, tapi besok kan kita masuk surga neraka, Pak, katanya orang Hindu, surga neraka itu transit sementara. Nggak ada pentingnya Allah nyiksa kamu sampai akhir, nggak ada batasnya. Atau ngasih seneng-seneng kamu sampai akhir, nggak ada batasnya. Karena hakikat kita adalah Allah itu sendiri. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wow, itu panjang memahami ini pakai Islam. Jadi dari Hindu campur karo Islam ini ngomongnya.
Tidak apa-apa, itu kan perspektif. Tak bilang tadi passing over. Jadi temukan Atman kalau kamu sanggup lewat Jnana Yoga. Mungkin kalau kalian yang mahasiswa mungkin bisa ke level ini. Tapi mahasiswa yang serius tapi. Ya kan banyak mahasiswa di sini yang penting untuk nilai lulus S2. Kalau ada beasiswa ya S3, kalau nggak ada ya cari kerjaan dulu, terus kawin, punya anak, terus nggak mikir apa-apa selain gimana caranya anaknya bisa terjamin hidupnya, sekolah yang pinter, terus anaknya juga mikirnya gitu lagi, jadi bulet. Ya kan? Kamu mikirnya sudah lah Pak, biar aja saya jadi orang kecil, yang penting anakku sukses. Anakmu ya mikirin ngono. Jadi akhirnya semuanya nggak naik kelas. Oke, itu Jnana Yoga.